Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan pada malam hari ini, kesempatan masih panjang umur. Babak penyisihan sudah lewat, banyak orang tersisih, dan insyaallah kita semua dimasukkan babak semifinal. Dan insyaallah malam besok kita memasuki babak final, 10 terakhir, Asyra Awakhir, yang Allah SWT akan anugerahkan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan berdoa, bahkan menangis kita mohon kepada Allah sekurang-kurangnya seumur hidup kita sekali mendapat anugerah Lailatul Qadar. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, takut-takut bukan dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kenapa demikian dan sekalian? Karena Allah SWT akan menganugerahkan kepada siapa yang sungguh-sungguh. Kita dalam perlagaan, pertandingan, pasti yang menang orang yang kelompok ataupun tim yang sungguh-sungguh. Belajar pun juga demikian. Semua urusan dunia, siapa yang mencapai kesuksesan? Orang yang sungguh-sungguh bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, yang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah, dan ujung-ujungnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Innallaha ma'al muhsinin. Ihsan itu sifat yang paling tinggi setelah rukun Islam, iman, baru rukun ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau kalian mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini sungguh-sungguh seolah-olah melihat Allah. Padahal tidak mungkin. Nabi pun tidak mungkin bisa melihat, karena nanti hanya orang yang di dalam surga bisa dinampakkan wajah Allah, dibukakan daripada tirainya, dan tidak silau seperti mana melihat bulan purnama. Nanti itu di mana? Di jannahnya Allah, merupakan puncak daripada kenikmatan ahli surga. Dan Allah beritahukan, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, pasti kita tidak bisa melihat Allah. Yakinilah bahwa Allah pasti melihat kepadamu, kepada kita sekalian. Allah memperhatikan. Dalam bulan Ramadan ini Allah SWT melihat perlombaan kita. Bahkan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Lihatlah hambaku siang malam mendekatkan diri kepadaku. Untuk apa? Mencari ridhoku, supaya kita menjadi insan yang muttaqin. Karena Ramadan ini 1 bulan ditambah dalam 12 bulan, yang 11 bulan ini kita banyak lalai, maksiat dan sebagainya. Sengaja Allah masukkan kita dalam 1 bulan untuk dibersihkan sebersih-bersihnya, diservis, di training, di tune up, di gojlok, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Karena kita paham manusia yang paling mulia paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang paling dekat denganku, kata Allah, yang paling takwa. Bilal, walaupun dia seorang budak hitam Afrika, underdog, tetapi dia takwa kepada Allah, lebih mulia daripada pamannya Rasulullah SAW yang dia tokoh Quraisy, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya tampan, kaya raya, terpandang, dipanggil Pak Bijak, Abul Hakam. Bahkan desanya Rasulullah, 2 putra Abu Lahab nikah dengan 2 putrinya Rasulullah SAW, dan dia saudara bapaknya. Tetapi ketika diajak oleh Rasulullah SAW dengan kerabatnya di Bukit Sofa, malah dialah yang pertama menentang Rasulullah SAW. Celaka engkau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan? Maka Allah langsung turunkan 1 surat, artinya 2, itu Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab. Sudah pasti di dunia dia dipastikan salah di neraka jahanam. Bahkan isinya suka hoax, membuat fitnah, menjelek-jelekan Rasulullah dan
para sahabat dengan Islam, dia mengumpulkan kayu bakar untuk membakar satu keluarga mereka. Silakan baca terjemahan surat Al-Masad atau Al-Lahab. Sebaliknya Bilal tadi orang hitam, karena dia takwa betul-betul taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, disabdakan Rasulullah SAW, diberikan kabar gembira, sendalnya Bilal sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW berada di dalam surga. Orangnya masih hidup, pasti calon ahli surga. Bukan karena tampannya, bukan karena kulitnya, bukan karena keturunannya, bukan apa-apa sama sekali. Tapi takwanya di sini kata Rasulullah SAW, at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini. Tapi sekarang diplesetkan, sakitnya itu di sini. Salah dewi, orang yang pasti dia selingkuh atau pacaran, pasti dia akan kepleset. Tapi kalau takwa di sini, dia akan dekat kepada Allah. Dan memang Allah menghendaki kita ini berlomba-lomba fastabiqul khairat di dunia ini untuk mengumpulkan bekal satu-satunya adalah takwa. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wattaquni ya ulul albab. Diulang-ulang Allah Ta'ala kata takwa. Lebih kurang 181 kata takwa di dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah, berbekal-bekalah kalian kepada takwa, ya. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah engkau kepada wahai orang yang berakal. Kita dimuliakan Allah, diberikan akal. Beda dengan hewan, dia punya nafsu, tidak punya akal. Kita punya nafsu dan kita punya akal. Kalau malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Nah, kita punya ujian, dimuliakan ketika nafsu ditundukkan, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan menahan lapar dan dahaga serta syahwat, menjaga lisan, pandangan dan sebagainya, meningkat pada khawasul khawas, tingkat daripada puasanya orang yang tinggi, maka insya Allah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan sampai malaikat pun salut. Kalau malaikat itu dia tidak maksiat, dia taat 100%, itu wajar. Kenapa? Dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, 100% taat, 0% maksiat. Satu buah pun di surga dia tidak dapat, karena malaikat tidak makan. Dan memang tidak ditujukan malaikat tinggalnya di surga, tidak. Tetapi manusia awal yang ditarget surga, kakek kita Adam dan Hawa, dan ketika diturunkan gara-gara satu masalah, yaitu lupa makan buah yang terlarang, dan nanti Allah janjikan akan dikembalikan ke surga lagi. Siapa mereka? Yang mengikuti kehendak Allah SWT. Tetapi yang maksiat akan dikatakan dalam neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Maka hari sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Allah berikan keberkahan yang luar biasa, kemuliaan yang dahsyat sekali. Tidak ada di zaman atau di bulan-bulan yang lain kecuali kemuliaan ada di bulan Ramadan. Dan khususnya diberikan Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lebih panjang dari usia kita. Hari ini usia 80 tahun hampir dikatakan langka sekali. Kemarin saudara kita Ustadz Arifin Ilham meninggal usia 49 tahun. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan umur umatku antara 60-70 tahun. Yang lebih sedikit alias yang kurang banyak. Bayi dalam kandungan guguran, bayi meninggal, anak-anak meninggal, remaja meninggal. Apalagi sekarang banyak makanan minuman yang banyak racun, kimia-kimia, polusi dan sebagainya, penyakit macam-macam, ada kanker, leker, luker, sugar sampai ujungnya kelengger. Ya, jadi banyak usia-usia umat Muhammad SAW akhir zaman ini penuh fitnah, zaman dajjal, zaman hoax, banyak yang mati muda. Rasulullah sendiri wafat usia 63 tahun. Tetapi hari sekalian, Allah memberikan anugerah khusus kepada umat Muhammad SAW, yang Allah Maha tahu usianya ini pendek-pendek. Akhir zaman tidak ada nabi lagi di tengah-tengah kita. Banyak fitnah, ujian. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh mendapatkan amalan, Allah berikan fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan, lebih daripada usia kita. Padahal sedikit waktu yang kita korbankan. Maka Bapak Ibu sekalian lihatkan, untuk kita memakmurkan masjid di 10 yang terakhir ini disunahkan untuk i'tikaf. Rasulullah SAW menggalakkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ulama-ulama semuanya begitu, di musolanya, di masjidnya. Apa tujuannya? Untuk mengharapkan dengan ibadah-ibadah yang konkret dalam 24 jam, ada aturannya, ada istirahatnya, tidur juga karena kita bukan malaikat, ada makannya juga, sahur dan buka serta lain-lainnya. Kita isi dengan qiraatul Quran, ada hizib bersama-sama, ada kajian, ada bicara kebesaran Allah, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dan kita juga bisa infak sedekah, ya, dan sebagainya.
hablum minallah maupun hablum minannas, kita sungguh-sungguh berdoa. Dan doa yang dianjurkan dari riwayat Aisyah anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tunggal, tetapi kita punya keluarga, anak cucu saudara dengan jamak, ya, fa'fu anna, ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini sunnah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Siti Aisyah anha, istri beliau yang termuda, sebagai mantan dia seorang gadis satu-satunya yang dinikahi Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hadis sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita diperintahkan, fastabiqul khairat. Dan wajib kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa taqullah innallaha syadidul iqab. Berbekal-bekallah kalian. Jadi bekal satu-satunya apa? Takwa. Ya, tolong menolonglah kalian dengan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Allah mengancam kepada kita kalau kita tidak tolong menolong, tidak tertolong. Merekatkan ukhuwah Islamiyah kita, saling mencintai, saling memuliakan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi akan disayangi yang di langit. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi Maha Penyayang. Malah yarham la yurham. Apabila seorang tidak saling mengasihi, tidak akan dikasih yang Maha Pengasih. Karena kita hidup ini berhubungan dengan manusia, ada interaksi. Tidak bisa kita hidup sendiri. Coba laki-laki atau wanita sendiri-sendiri. Plus pun juga melakukan. Apa artinya hidup membujang? Sendiri, kata bahasa Arab, tidak ada artinya al-wahad maha. Tunggal itu kecuali Allah yang maha tunggal. Tetapi kalau kita hidup sendiri, apa jadi? Bahlul. Tidak bisa apa-apa. Maaf, presiden dia hidup sendiri, ada rakyatnya. Kira-kira bagaimana? Laki-laki bujangan, tidak kawin, haram hukumnya. Bahkan dikatakan bukan umat Rasulullah SAW. Nikah sunnati, waman rawiba sunnati falaysa minni. Nikah itu daripada sunnah. Cara hidup, jalan hidupku. Siapa yang tidak nikah, dia bukan umatku, kata Rasulullah SAW. Maka digalakkan nikah. Maaf, imam-imam kita di sini belum nikah. Syukur-syukur bapak ibu ada punya kesempatan, punya gadisnya, apalagi hafid Quran, qori luar biasa. Anak saya juga ada qoriah, ada hafidh, calonnya 3 yang sudah hafidh 1. Kalau memang jodoh sama hafid dan hafidh, amin. Itu aja repot. Nanti akan melahirkan keturunan anak-anak yang seperti para sahabat. Anak-anak mereka kecil-kecil di bawah 10 sudah hafal Quran, luar biasa. Kalau ibu-ibu buka di TVRI atau di mana di RCTI siang hari itu, ada anak yang boleh katakan istilahnya tidak normal, tapi hafal Quran dan tahu letak-letaknya, itu kan luar biasa. Yang waras kita aja nggak hafal. Kita yang waras ini mungkin maaf gelarnya kanan kiri atas bawah. Loh, gimana gelar apa itu? Profesor, doktor, doktir, ujung-ujungnya MCK, karena kebablasan kebanyakan itu. Dan apa Al-Quran? Bukan berarti kita melecehkan, tidak. Tapi Allah anugerahkan kepada hamba Allah di bawah 10 tahun, ya, bentuknya ataupun secara fisiknya, ya, serba kurang. Tetapi Allah kasih kelebihan yang luar biasa. Sampai saya lihat mendengar nangis. Saya lihat dengan istri, dengan anak-anak saya lihat kebesaran Allah SWT. Al-Quran akan menjadi penyembuh dan akan menjadi syafaat. Apabila seorang anak itu dibimbing oleh orang tuanya, disenangkan untuk bagaimana dia satu saat menjadi hafidah, maka orang tuanya akan diberikan mahkota yang sinarnya sebagaimana matahari di rumah. Orang tuanya itu, bagaimana anak itu sendiri, dia ini mengajar, mencetak luar biasa. Bahkan banyak hari sekarang ditemukan jenazah setelah digali untuk apa, perbaikan ataupun untuk pembangunan, sudah puluhan tahun masih utuh. Kafannya maupun jasadnya setelah diselidiki, orang itu hafal Quran. Tanah bumi sebagaimana para nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, pasti tidak dimakan sama tanah, utuh wujudnya. Karena Allah tidak makan. Karena apa? Di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya ada hafalan Al-Quran. Allah sucikan. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Membaca, mentadaburi, ya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan akan dapat gelar yang tertinggi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran, yang hari tanpa Al-Quran dan mengajarkan. Ya, subhanallah. Al-Quran sebagai kebanggaan umat Muhammad SAW akan menjadi syafaat. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kalau nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat, penolong
bahkan dikubur nanti akan menjadi teman kita. Berapa lama orang yang sudah dikubur sekarang ribuan tahun, ya, sampai hari kiamat. Siapa temannya? Al-Quran dan amal-amal yang lain. Maka inilah kesempatan kita di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya, termasuk Lailatul Qadar ini kan apa? Diturunkan di bulan Ramadan. Khususnya di nuzul Quran itu ada yang mengatakan tanggal 17 atau utamanya di dalam surat Al-Qadar di malam Lailatul Qadar, itu yang dianjurkan mencarinya di 10 malam terakhir. Maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian. Banyak ujung-ujungnya kemarin itu kita mungkin kurang puas. Niatkan sama-sama semoga tahun ini adalah Ramadan kami yang terbaik. Karena belum tentu tahun depan masih ada hidup kesempatan. Ada jaminan nggak tahun depan masih hidup? Maka kita niatkan, kita sungguh-sungguh. Allah semua atas sangka hambanya. Ana indallani abdi. Kita sangka kepada Allah sangka yang baik, husnudzon. Jangan sekali-kali suudzon. Apapun juga. Berharap al-khauf wal raja. Ada sifat takut, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Pasti kita semuanya diuji. Tidak ada orang yang tidak diuji, apalagi mau naik kelas pasti diuji. Sampai pejabat pun ada namanya fit and proper test. Kuning-kuning, apa itu dikatakan emas, belum tentu. Ada alat teranya, ada gosokannya, ada alat sebagainya. Oh tahu kadarnya, oh itu tahu karatnya. Apalagi permata yang mahal, bahkan sampai dikeluarkan sertifikat. Apalagi iman kita nih Bapak Ibu sekalian. Apakah kamu ngaku beriman sebelum kamu diuji? Tapi kita tidak boleh cari ujian. Nanti Allah akan apa? Memberikan ujian. Dan ujian Allah itu pasti setara dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak mungkin anak TK apalagi PAUD diuji kasih pelajaran SD apalagi SMP, tidak mungkin. Guru yang bijak akan diberikan semampunya. Dan tujuannya apa ujian? Menaikkan derajat. Dan orang beriman diberikan ujian itu apa? Mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirис sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun." Allahu akbar. Silakan nanti buka surat Al-Baqarah 155. Dan selanjutnya, kalian pasti akan diuji dengan ketakutan macam-macam. Sekarang siapa yang orang yang tidak takut? Akan ini, takut ini, takut ini. Maaf, ini kenapa sekedar klise saja. Jenderal bintang 17 jatuh di negeri mana ini? Badannya gede, gemuk, kumisnya seperti galon kaca. Anak buahnya takut. Belum diperintahkan sudah siap, seperti bogor malah 14 ke atas, bukan di atas kepalanya. Tapi di rumahnya sama istrinya kurus takut. Kira-kira bagaimana itu? DKI dua ketika apa? Padahal jenderal bintang 17, anak buahnya semuanya takut, tapi di rumahnya sama istrinya apa? Ketika manusia tidak takut kepada Allah, Allah akan timbulkan rasa takut dalam hati. Nah, orang yang akan lepas keluarkan rasa takutnya kepada selain Allah, cirinya seperti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu termasuknya, yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Atau ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalat wa ata zakat wa lam yakhsha ila Allah fa sa'ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, Al-Hidayah, Al-Barakah, Nurul Iman dan sebagainya, masjid-masjid di mana saja berada di bumi Allah, ya, itulah cirinya orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Apa amalannya? Menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Tegak itu awal waktu berjamaah di mana ada dikumandangkan, sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli, mengikuti langkah Rasulullah SAW. Hablum minallahi wa ata zakat, dan membayarkan zakat. Hablum minan nas, saling berbagi, giving, saling menolong, saling memberikan, dan akan memberkahi semuanya. Dan ujungnya kalimat ini apa? Walam yahsa ilallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dicabut rasa takut dari hati kita. Kepengen nggak mau kira-kira? Sekarang orang pada takut banget. Takut dolarnya naik. Naik apa turun? Dolarnya naik, rupiahnya jeblok. Takut ini, mendingan nggak usah hidup. Ya, serba takut. Diteror. Yang bikin teror banyak teror. Bom panci, bom kulkas, ada ISIS, ada USUS, ada ASUS, macam-macam kan, serba takut. Tetapi hamba Allah yang memakmurkan masjid dicabut rasa takutnya. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, dan Allah berharap orang itu dapat hidayah. Karena kalau mencari hidayah banyak-banyak ke masjid.
wasit. Kalau cari rupiah nyolong kotak itu pasti. Kalau mau cari rupiah berarti apa? Nyolong kotak. Kan banyak, apalagi sekarang ada, alhamdulillah ada CCTV, orang banyak kurang berani nih. Kalau dulu nggak ada CCTV, tidak ketahuan. Banyak didongkel macam-macam. Nah, hadirin, hidayah ini Allah akan berikan nanti kepada orang yang diuji ketakutan, kelaparan, kurang harta, kematian, ya. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Bukan Pak Sabar, Bu Sabar. Sabar ya sabar, ada batasnya. Itu Pak Sabar atau Bu Sabar. Tapi kalau orang tadi dengan diuji dan sebagainya, dia sabar dan kemudian istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang tidak dari Allah? Kira-kira 100 tahun yang lalu kita dari mana? Di mana kita? Kita tidak ada, belum disebut lagi. Tidak ada kita, nothing kita. Kita sekarang masya Allah punya apa-apa, punya pasangan, punya anak, punya cucu. Nanti satu saat kita kembali, apa? Tidak apa bapak, mandi dimandiin. Pakaian kita yang masih nempel dipotong, digunting, karena sudah barang kaku, susah. Mendingan diapain? Digunting, masukkan apa? Tong. Kemudian dimandikan, dikasih kafan. 3 yang akan mengantarkan jenazah itu, 2 pulang, 1 akan menemani. Aset-asetnya datang ke kuburan kan? Ada orang teman-teman saya sudah meninggal, dia punya mobil 99 Asmaul Husna. Salah satunya mobil yang paling terkenal, dia suka mantan punya Ratu Belgia, harganya 39 M. Apa M ya? Rolls Royce-nya ada, Bentley-nya ada, kuda cingkrak, Lamborghini, apa sudah semuanya ada, semua ada. Yang paling ecek-ecek itu Alfa. Tapi kalau dia keluar menemui 100, makanya Toyota Crista yang model tahun 90-an kira-kira. Meninggal, kira-kira istrinya yang hidup mati dulu, nangisi paling-paling 2 jam, kalau masih sehat diambil orang lain lagi. Rela nggak jenazahnya dimasukkan di Rolls Royce atau mobilnya mantan Ratu Belgia tadi? Cukup sewa mobil ambulan 500.000. Paling-paling yang sampai di pintu gerbang kuburan, kembali lagi. Anak keluarganya tidak akan menemani, tidak ada yang mau masuk. Yang menemani apa? Aman, bekalnya. Nah, takwa inilah bulan Ramadan kita ditempa betul-betul untuk kita sama-sama berlomba-lomba. Suami istri saling membangunkan tahajud. Ya, boleh disunahkan dipercikan air, tapi jangan diemberin. Sunahnya dipercikan. Seorang ibu yang solehah membangunkan suaminya, mas, tahu suaminya capek seharian kerja aktivitas, dengan dipijit-pijit, tapi jangan kebablasan. Dilus-lus, mas, bangun mas, alhamdulillah. Betapa nikmatnya rumah tangga. Nanti sebaliknya, istrinya capek seharian bekerja di rumah dan sebagainya, usia anak cucu, dibangun sama suaminya, dek, bangunnya kita sama-sama bangun surga. Karena Rasulullah berjanji, apabila seorang suami atau istri saling membangunkan untuk sholat malam di sisi Allah SWT, akan dibangunkan satu istana yang khusus. Kita punya kampingan di sana. Padahal Allah menjadikan surga itu luasnya langit dan bumi. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatan arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Janjinya kepada siapa? Orang bertakwa. Segeralah kamu datang kepada pengampunan Allah. Dijanjikan surga luasnya, kaplingnya langit dan pakai ngurusi sertifikat ke BPN dan sebagainya nggak perlu. Sudah disiapkan Allah Ta'ala, karena memang tujuan kita ke sana. Dunia ini, dunia mazruatul akhirah. Insya Allah ini malam-malam motivasi untuk kita mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh kita semoga sama-sama mendapatkan, ya, berlomba-lomba. Dan itu nanti ada perbaikan buat rumah tangga kita, lingkungan kita. Bahkan kita harapkan bangsa negara kita akan dirubah sama Allah SWT. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada Allah SWT. Sekarang orang bayangkan ini ribut, di mana Allah bicara bukan kebesaran Allah, tapi bicara masalah hoax. Padahal Allah wajibkan bicara hak. Kalau tidak bicara hak pasti hoax. Bukan watawa sambil hoax, tapi watawa sambil hak. Tapi di mana-mana orang, siapa anak kecil pun juga sampai tidak ngerti urusan. Maaf orang-orang di kampung sekalipun bicaranya masalah hak hoax. Itu mengeraskan hati dan merusak daripada keyakinan kita, Bapak Ibu. Kita lihat keadaan sekarang ini prihatin, ya. Negeri kita dioboh-oboh sama orangnya. Tapi kembalikan kepada Allah. Kisahnya banyak dalam Al-Quran. Firmannya berapa ratus tahun dia tidak ada saing-saingannya. Nggak ada pilkada atau pilek atau pil apa. Ketika dia sudah dinasihati oleh Allah melalui Musa dan Harun, terakhirnya ketika sudah membuat kerusakan di muka bumi,
puluhan ribu anak-anak bayi dibantai karena dia ditakuti sama tukang sihirnya, dia akan jatuh dengan bayi Bani Israel. Biasanya dia karena umurnya sampai 500 tahun jadi penguasa, dia kalau ke toilet itu 40 hari sekali, Bu. Tetapi ketika dapat berita dari tukang ujungnya, dia akan jatuh dengan bayi Bani Israel 1 hari 40 kali ke WC. Mencet kira-kira begini. Padahal dia ngaku Tuhan, ana hukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Karena nggak ada penguasa lain lagi kecuali dia. Sampai iblis itu ketakutan untuk telinga dia kabur. Karena kalau manusia sudah kesetanan lebih daripada setan itu. Apa kalau kita bandingin? Sunnah Rasul mendidik kepada kita yang luar biasa, perlu kita dalami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita suami istri berhubungan yang tadinya dua tubuh menjadi satu tubuh dengan halal, pakai adat, pakai doa dan sebagainya, setan nggak bisa masuk di situ, nggak bisa ikut join. Ada doanya kan? Kalau tidak, setan join, lahir anak setan. Jadi pantas kalau orang tua marah, setan kamu. Nah, bapak ibu setan. Mau tahu lebih parah lagi? Berapa banyak kita buka di film, di TV, para TV kita ini, ibu dikorok. Coba binatang aja nggak berbuat begitu. Pergi ke binatang nggak ada begitu. Kita punya falsafah Pancasila yang dimuliakan, pergi ke manusia, tapi kenyataan pada di lapangan bagaimana sekarang ini? Nah, itu satu masalahnya. Takwa di sini yang kurang dipupuk. Inilah kesempatan kita. Yang 10 hari terakhir mari kita sama-sama, dan kita harapkan di masjid-masjid di mana saja di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, umat Islam bangkit dengan menegakkan kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah. Terakhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT turunkan salah satu surat yang terpendek daripada 3 yang terpendek, yaitu An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Yang terkenal yaitu Al-Asr, 3 ayat. Imam Syafi'i rahmatullahi katakan, seandainya Allah Ta'ala tidak turunkan 30 juz Al-Quran, tidak diwakili dengan surat Al-Asr, 3 ayat saja. Kalau manusia memperhatikan makna kandungan surat Al-Asr, dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Pertama, Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Asar itu di penghujung terang akan menuju gelap. Kata orang Jawa, sampul manjing. Manjing itu artinya apa? Sudah dekat dengan tenggelamnya matahari. Kita semuanya sudah mancing bau tanah. Ya, tidak tahu kapan kita harus sadar. Allah bersumpah demi masa. Waktu ini adalah berharga, bukan tainis money, itu orang mata duitan. Tainis ibadah, tainis pendekatan kepada Allah SWT. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia tidak pandang bulu. Nah, baru penuntunnya ayat ketiga, kontennya 4. Illa, kecuali tidak rugi, berarti untuk illa ladina amanu, orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang betul-betul iman dalam hatinya bersih daripada anasir syirik dan sebagainya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Bersih hati kita. Dan kemudian dibarengi dengan wa'amilus sholihah. Apa itu amal soleh? Melaksanakan perintah Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya amal soleh. Sholat kita berjamaah laki-laki, kalau wanita ada kemudahannya. Cara Rasulullah SAW amal soleh. Sampai masuk toilet dengan adab-adabnya, kembalikan masuk WC, masuk masjid, namanya amal soleh. 24 jam amal soleh. Kemudian tidak cukup itu. Yang ketiganya watawasau bil haq, bukan watawasau bil haq. Menyampaikan yang hak, kalimatul haq, la ilaha illallah, kebesaran Allah, saling ukhuwah, cinta mencintai, mulia memuliakan, bantu membantu dan sebagainya. Sampaikan yang hak. Dan yang terakhirnya adalah watawasau bis sabr, saling mewasiati atas kesabaran. Ali orang yang mengatakan sabar ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima ujian. Nah, ini termasuk puasa. Lingkungan kita sekarang suasana termasuk ujian. Allah akan melihat bagaimana iman yakin kita. Sampai kapan kita, yaitu istiqomah, ya. Ketika iman kita istiqomah, sampai pada akhirnya insya Allah mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan nanti di kubur pun pertama pertanyaan adalah man rabbuka, ya. Kalau iman kita ini penuh, yakin, mudah mengucapkan di akhir hayat, ada jaminan surga tadi. Dan di kubur mudah menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Selanjutnya perjalanan ke akhirat insya Allah dimudahkan Allah SWT. Dan tujuan kita semua adalah menghampiri ridha Allah, dan untuk mendapatkan daripada itu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan dan kita merasa gairah, senang, siap untuk mendapatkan kemenangan di 10 terakhir sampai pada malam hari raya. Allah membanggakan kepada para malaikatnya, aku ampunkan dosa-dosa mereka seperti mana bayi dilahirkan orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala berikan apa yang kita harapkan.
kita sampaikan kepada keluarga dan teman kita, dan satu tujuan mengharapkan ridho Allah. Semoga Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita sudahi dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.